Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya mau tanya dulu nih sebelum memulai. Tadi pagi sebelum memulai aktivitas, saat kalian baru terbangun, sebelum mencuci mata, benda apakah yang pertama kali kalian pegang? Boleh bantu jawab tidak? Pasti semua akan menjawab handphone, benar kan? Dan biasanya setelah kita memegang handphone pasti akan langsung membuka aplikasi tertentu seperti TikTok dan Instagram. Nah, hari ini saya akan ngajak kalian ngobrol soal itu. Gimana media sosial bisa diam-diam menguras waktu belajar kita, bahkan konsentrasi kita. Dan terakhir mungkin saya akan berikan kalian sedikit tips yang bisa kalian gunakan nantinya. Hayo jujur. Siapa di sini yang pernah merasakan di saat kalian buka HP, tujuannya tadi hanya untuk cek jadwal kuliah atau mungkin pesan penting atau mungkin email penting, berujung dengan lamanya kalian membuka HP, lalu setengah jam kemudian kalian buka TikTok atau sosmed-sosmed yang lain. Nah, itu bukan karena kita malas, tapi itu memang by design. Jadi semua sosial media didesain supaya kita selalu scroll dan lupa waktu. FYI, aku mendapatkan data menarik nih. Rata-rata mahasiswa di Indonesia bisa menghabiskan lebih dari 3 jam sosial media dalam sehari. Coba kalau dikalikan seminggu. Itu bisa lebih dari 20 jam. Bayangin kalau waktu itu bisa dipakai untuk istirahat atau mungkin untuk melakukan hal yang lebih penting. Masalah terbesarnya adalah terlalu sering terpapar konten pendek yang berdurasi 15 detik selalu berganti akan membuat otak kita susah untuk fokus lebih lama. Penelitian ini pada mahasiswa CZ sudah dibuktikan. Semakin sering kita terpapar dengan konten-konten video TikTok, akan semakin sulit untuk konsentrasi dalam belajar. Nah, tapi teman-teman tenang, akan ada solusinya. Mungkin bukan sebuah solusi, tapi ya tips simple yang bisa kalian lakukan untuk mengurangi itu. Jadi aku punya 4 tips simple yang bisa kalian coba supaya kita bisa mengurangi lah ya dampak buruk itu tadi. Pertama, kalian cek dulu screen time kalian. Kadang angkanya sudah bisa bikin kalian sadar. Nah, yang kedua bisa kalian coba, kalian fokuskan untuk mencoba satu sesi belajar. Jangan buka sosmed dulu sebelum pelajaran itu selesai. Jadikan sebagai reward bukan sebagai pembuka. Yang ketiga, coba matikan notifikasi semua sosial media atau pesan ya. Jadi kadang satu notifikasi aja bisa bikin kalian buyar dalam berkonsentrasi. Karena untuk fokus aja kadang agak sulit. Sudah susah payah kita bangun hanya karena satu notifikasi semuanya buyar. Yang keempat, mungkin kalian akan pelan-pelan ke depannya harus coba selektif untuk memilih akun yang akan kalian follow. Sekiranya kalau akun itu cuma memberikan dampak buruk atau cuma bikin kalian insecure, tidak mendapatkan hal baru, sebaiknya jangan kalian follow. Nah, intinya media sosial itu bukan musuh. Media sosial itu bagaimana kita sebagai pengguna dapat membuatnya sebagai manfaat atau tidak. Dan yang menentukan adalah penggunanya kita sendiri. Jangan sampai karena ada kemudahan dalam bermedia sosial membuat kita jadi menuju ke hal yang lebih negatif daripada positifnya. Kita yang harus bisa mengendalikan diri agar bisa bermedia sosial dengan baik. Nah, bisa kita mulai dari hal kecil. Yuk pelan-pelan kita kurangin scroll, kita perbanyak membaca literasi. Siapa tahu itu akan bisa memudahkan kita nanti ke depannya. Pelan-pelan itu akan membentuk kita menjadi versi yang lebih baik juga. Sekian dari saya, mungkin itu saja sedikit bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah dengarkan apa yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.